Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila qiyamis saa'ah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد. Jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzakumullah wa rahmakum, yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Baik, yang masih memberikan kepada kita curahan kebaikannya, termasuk kebaikan yang sangat besar, nikmat teragung yang tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya, yakni nikmat hidayah kepada Islam, kepada tauhid dan sunnah. Dan alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan sampai hampir pertengahan ini, dan semoga kita dipertemukan sampai akhir Ramadan. Dan yang terpenting, mudah-mudahan kita ditolong olehnya dan diberi taufik olehnya untuk mengisi Ramadan dengan kebaikan-kebaikan yang disyariatkan. Dan mudah-mudahan semua amal kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Ta'ala dan bernilai besar di sisinya, dan terjaga nilainya hingga hari pertemuan dengannya di hari pengadilan. Dan semoga kita juga masih akan dipertemukan dengan bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Karena sungguh bulan Ramadan adalah bulan yang merupakan wujud kasih sayang Allah kepada umat akhir zaman, umat yang pendek umurnya dan lemah fisiknya ini, supaya dengan diberikannya kesempatan emas untuk beramal saleh berupa 1 bulan penuh, bulan Ramadan, yang hari-harinya dan malam-malamnya adalah waktu-waktu yang sangat istimewa untuk segala amal kebaikan, di mana semua amal kebaikan di bulan Ramadan dilipat gandakan dengan pelipatan yang luar biasa, tidak seperti pelipatan di bulan-bulan yang lainnya. Bahkan di malam Lailatul Qadar, yang itu ada di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, ibadah sekitar 10 jam atau 11 jam, mulai maghrib sampai menjelang subuh, ibadah semalam suntuk nilainya lebih baik daripada ibadah selama 83 tahun lebih. Karena itu bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat dirindukan oleh generasi terbaik Islam, yakni para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan juga menjadi bulan yang sangat dirindukan, kedatangannya dinanti-nantikan, dan mereka bahkan 6 bulan sebelum Ramadan tiba, jadi sejak bulan Rabiul Awal sudah pada berdoa setiap hari, meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan dan agar ditolong untuk beramal saleh di bulan Ramadan, dan memohon agar
di bulan Ramadan diterima. Dan setelah Ramadan usai, selain mereka berusaha istiqamah menjaga amal-amal saleh yang mereka lakukan di bulan Ramadan, mereka juga terus berdoa sampai 6 bulan berikutnya, sampai Rabiul Awal lagi, agar amal ibadah yang telah dilakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Dan ketika saling bertemu, ucapan mereka adalah doa taqabbalallahu minna wa minkum. Itu tidak hanya di hari raya saja, tidak hanya di bulan Syawal saja, bahkan di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, Muharram, Rabiul Awal, ya, Muharram, Syawal, Rabiul Awal dan Rabiul Tsani. Jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Dari situ kita tahu bahwa orang-orang yang tahu betul keutamaan dan limpahan kemurahan dan kebaikan yang Allah siapkan di bulan Ramadan, ini benar-benar menganggap Ramadan itu luar biasa, bukan bulan biasa, dan mereka benar-benar berusaha maksimal memanfaatkan kesempatan masih bulan Ramadan untuk mengais bekal buat kehidupan kekal, agar tidak merugi dalam kehidupan yang sementara ini dan tidak merugi dalam kehidupan yang kekal abadi. Jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Namun perlu diketahui, belumlah menjadi orang yang bagus nilainya, dan belumlah menjadi tanda diterimanya amal-amal saleh di bulan Ramadan ketika seorang tidak bisa istiqomah di atas kebaikan yang dilakukan selama Ramadan. Bahkan jazaa'ul hasanah al-hasanah ba'daha, balasan kebaikan itu ada kebaikan semisal itu setelahnya. Tanda amal kebaikan itu diterima adalah orang itu mengamalkan kebaikan itu setelahnya. Karena hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Allah mengatakan bahwa balasan atau tidak ada balasan amal kebaikan, perbuatan yang baik kecuali perbuatan kebaikan setelahnya. Maka sebagaimana tanda seorang itu belum diampuni dari dosanya adalah terjerumus pada dosa semisal dosa yang telah dilakukannya, maka tanda amal kebaikan diterima adalah dia mengamalkan kebaikan itu setelah kebaikannya. Dari situ kita tahu betapa pentingnya istiqomah. Istiqomah di atas jalan Allah yang mustaqim, yang lurus. Istiqomah di atas keimanan dan seluruh ajaran iman, di mana iman itu bagian-bagiannya lebih dari 70 bagian. Berupaya semaksimal mungkin menghiasi diri secara zahir dan batin dengan ajaran-ajaran iman itu, dan teguh di atas jalan iman itu sampai ajal datang. Dan istiqomah berarti teguh di atas agama Allah, baik secara akidah maupun secara ibadah maupun secara akhlak dan suluk dan perangai yang Islami sampai nanti. Dan itu
baru menjadi tanda seorang hamba ini benar-benar dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala sampai akhir hayat hamba tersebut. Karena mantan orang baik itu bukan orang baik. Mantan orang taat alias hanya pernah taat itu belumlah layak disebut orang yang taat. Karena itu istiqomah ini kuncinya. Karena itu pula sahabat Sufyan radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, atau berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kulli kalimat la as'aluhu ghairaka ba'dah. Qala sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi mastaqim. Ya Rasulullah, katakanlah kepada suatu kalimat yang aku tidak akan bertanya tentang kalimat itu setelah ini kepada selain. Maka Nabi mengatakan, ucapkan, aku beriman kepada Allah dan istiqamah. Jadi komitmen dengan ikrar keimanan secara keyakinan maupun ucapan, dan istiqamah mengamalkan ajaran iman sampai mati, alias istiqomah di atas jalan iman sampai mati. Maka itu adalah wasiat Nabi yang cakup. Itulah jalan yang memang harus ditempuh oleh setiap hamba. Dan mana istiqomah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan al-istiqamah hiya sulukus siratal mustaqim. Istiqamah adalah meniti jalan yang lurus, wa huwa dinul qayyim. Dan jalan yang lurus itu adalah agama yang lurus ini. Min ghairi ta'wijin anhu yumnatan wa la yusratan. Tanpa belok, baik belok ke kanan atau belok ke kiri. Jadi meniti jalan yang lurus, jalan agama ini, tanpa belok ke kanan, tanpa belok ke kiri. Dan itu sebenarnya lebih mudah daripada belok-belok, jangan. Cuma jalan itu kalau lurus, tidak ada beloknya, itu enak. Tapi kebanyakan orang, apalagi berjiwa muda, sukanya justru yang belok-belok. Wa yashmalu dzalika fi at-ta'at kullaha atau kulliha. Dan istiqomah itu mencakup melaksanakan ketaatan secara menyeluruh, adh-dhahirah wal batinah, baik ketaatan secara zahir maupun ketaatan secara batin. Wa tarkal manhiyat, dan mencakup meninggalkan segala yang dilarang. Kulliha, semuanya kadzalik, juga seperti ini. Wa sarat hadhihi wasiyah jami'ah li risalid din kulliha, sehingga wasiat ini, yakni wasiat Nabi, qul amantu billahi mastaqim, katakanlah aku iman kepada Allah dan istiqomahlah. Ini wasiat yang mencakup seluruh bagian dari agama ini. Jadi semua yang diperintahkan supaya dipelajari, dimengerti, dipahami, dan diilmui bagaimana melaksanakannya, kemudian dilaksanakan semaksimal kemampuan. Dan seluruh yang dilarang dalam agama ini diketahui, dipahami, kemudian ditinggalkan, dijauhi sejauh-jauh
tahu keutamaan istiqomah sangat banyak. Di antaranya Allah mengatakan, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, sehingga hanya Dia yang kami sembah. Kemudian istiqamah di atas jalan Allah, di atas syariat Allah. Maka keimanan yang dibuktikan dalam ucapan dan perbuatan di atas jalan Allah itu membuahkan apa? Membuahkan keamanan yang sempurna, sehingga tidak ada ketakutan. Karena aman dari siksa, aman dari musibah yang di luar batas kesanggupan. Sehingga fala khaufun 'alaihim, tidak ada ketakutan menghantui mereka karena aman. Walau yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Kenapa? Karena dicukupi segala kebutuhan zahir batinnya. Walau tidak harus melimpah, tapi cukup, dicukupi zahir batinnya. Semua kebutuhan zahir batinnya dicukupi oleh Allah Ta'ala, sehingga tidak bersedih. Dan ketika orang mendapatkan keamanan dari segala yang mengganggu ketentraman dan dicukupi semua kebutuhannya dengan layak secara zahir maupun batin, apa buahnya? Buahnya apa? Bahagia. Karena unsur bahagia dua itu, aman dari segala yang mengganggu ketentraman dan tercukupnya kebutuhan dengan baik, kebutuhan zahir maupun batin. Kuncinya istiqomah. Dan janji la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, itu janji untuk para kekasih Allah. Sehingga kalau ingin tahu contoh orang-orang yang istiqomah, melihatnya kepada siapa? Para kekasih Allah, para wali Allah. Siapa para wali Allah? Siapa para wali Allah? Para definisi wali Allah menurut Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidaklah dihantui ketakutan, tidak pula mereka bersedih hati. Mereka adalah alladzina amanu, orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Para wali Allah itu orang yang beriman dan bertakwa. Siapa mereka? Secara lebih spesifik lagi penyebutannya, siapa? Jadikan sifatnya iman dan takwa. Siapa? Para nabi, kemudian para siddiqin, kemudian para syuhada, kemudian para salihin. Inilah 4 golongan wali-wali Allah. 4 golongan wali-wali Allah: para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Dan mereka lah golongan yang diberi nikmat hidayah, nikmat rahmat. Nikmat hidayah menjadikan mereka tidak pernah menyimpang ke kanan maupun ke kiri, ke ekstrem kanan maupun ekstrem kiri.
berarti istiqomah. Nikmat rahman jadikan mereka tidak pernah dimurkai, karena jalan mereka jalan ilmu dan mengamalkan ilmu. Dan itulah jalan istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang mustaqim. Mustaqim itu dari istiqomah, yastaqimu, istiqamatan wa mustaqimun. Mustaqim, jalan yang istiqomah, jalan istiqomah. Dan Allah mengatakan bahwa illallah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul, di jalan taat, jalan istiqomah itu, maka akan digolongkan bersama orang-orang yang telah Allah karunia nikmat hidayah dan nikmat rahmat, nikmat hidayah dan nikmat kasih sayang yang istimewa, kasih sayang yang istimewa dan khusus. Yaitu siapa? Yang telah Allah di nikmat hidayah dan rahmat ini para nabi, wali-wali Allah, para nabi, para kasih Allah, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Dan alangkah bagusnya mereka menjadi teman dunia maupun teman akhirat. Jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, istiqamah terkait dengan istiqamah di bulan Ramadan itu tidaklah cukup dengan semangat di awal hari Ramadan, karena kalau cuma di awalnya berarti putus di tengah jalan, berarti tidak terus memiliki jalan yang lurus. Imam berhenti dan imam belok ke kanan atau belok ke kiri, tidak jadi istiqomah. Dan itu tanda amal-amalnya di awal Ramadan belum diterima. Maka untuk istiqomah membutuhkan kesabaran, dan kesabaran dasarnya keyakinan. Dan untuk istiqomah membutuhkan mujahadah yang besar, dan juga membutuhkan doa yang kuat. Karena hakikatnya kita juga tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan dari Allah Ta'ala. Dan untuk istiqamah memerlukan mendukung, tolong menolong. Karena untuk istiqamah itu godaannya berat. Tidak boleh saling menggosip, tidak boleh saling ganggu, harus saling mendorong. Karena itu Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Untuk melaksanakan perintah maupun menjauhi larangan itu supaya tolong menolong, mendukung. Jadi kita tidak bisa menolong secara fisik, minimal menolong dengan doa. Dan itu semua tidak butuhkan. Jemaah sekalian, ada beberapa kiat bagaimana supaya istiqomah. Yang pertama, sahih ini,
betulkan niat, luruskan niat. Ij'al maqsadaka ridallah. Jadikan tujuan Anda, tujuanmu itu ridha Allah. Tujuannya beramal, tujuannya membaca Quran, menghafal Quran, tujuannya ibadah adalah untuk mencari ridha Allah, untuk mencari wajah Allah, supaya bisa melihat wajah Allah dari surga. Bukan karena manusia, bukan pula karena kebiasaan umumnya puasa ya puasa, umumnya apa ya, bukan pula karena ini musim ibadah, hanya ikut musiman. Dan lurusnya niat ini menjadi dasar istiqomah yang utama. Karena orang itu kalau beramal bukan karena Allah, bukan karena mencari ridha Allah, maka ketika dalam perjalanannya dia misalnya mencari apresiasi, penghargaan dari manusia, ternyata manusia kurang menghargainya, maka dia putus. Saya dulu itu paling takut, tapi ternyata teman-teman ini ya tetap saja memandang saya sebelah mata. Ya sudah, akhirnya mantan orang pun bukan hanya karena apa, kecewa dengan teman. Kita ini jangan sampai tujuan dalam ibadah itu ridhonya manusia. Ridho unas ayatul la tudrak, kata Imam Syafi'i. Mencari ridhonya seluruh manusia itu cita-cita yang gak akan kesampaian, gak akan tercapai. Tapi ridho Allah insya Allah bisa tercapai asalkan kita menjadi jalan. Dan orang yang benar-benar ikhlas dalam ibadah, dipuji apa dicela tetap jalan. Dipuji sama orang atau dicela orang tidak masalah. Tujuannya bukan untuk mencari pujian orang, disukai apa dibenci orang dan masalah. Yang penting Allah ridha, yang penting Allah membalas cinta dan cukup. Hanya bisa istiqomah. Karena yang diagungkan dalam penglihatan Allah Ta'ala bukan penglihatan makhluk. Itu kuncinya bisa istiqomah. Ada orang atau nggak ada orang tetap semangat. Dipuji apa dicela orang tetap semangat. Ada yang mendukung atau nggak ada tetap semangat. Bahkan para nabi yang musuhi pun tetap tidak melupakan jalannya. Bilang gila, bukan syair yang gila, bohong, tetap nggak berubah dakwahnya. Karena manusia diperintahkan untuk ibadah dengan memurnikan semua ibadahnya kepada Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Tidaklah manusia diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan hanya untuk Allah seluruh ibadahnya. Dan semua amal itu pasti disertai niat.
dan niat itu termasuk menentukan nilai amal yang dilakukan. Maka ketika keikhlasan dalam niat itu melemah, supaya diperbarui, tujuan kita adalah untuk mencari ridha Allah dan surga. Kemudian yang kedua, ilzamil faradid qabla nawafil. Ini jalannya para wali untuk menjadi kekasih Allah. Ini jalan istiqomah sehingga menjadi kekasih Allah itu dengan melazimi semua kewajiban sebelum yang sunnah-sunnah. Karena a'lamu asbabil istiqomah al-muhafadzah 'alal wajibat. Sebesar-besarnya sebab untuk bisa istiqomah sehingga ketika disertai dengan yang sunnah-sunnah nanti akan semakin mendekatkan hamba kepada Allah dan semakin dicintai oleh Allah, adalah menjaga seluruh kewajiban. Itu sebab paling agung untuk bisa istiqomah. Jangan sampai kewajiban dari Allah itu diremehkan, kalau dikalahkan dengan urusan yang remeh, urusan dunia yang remeh. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantu bil harb. Pada siapa memusuhi waliku, kekasihku, maka kuumumkan perang melawan dia. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktu alaihi. Dan tidaklah hamba kekasihku mendekatkan diri padaku dengan suatu upaya mendekatkan diri yang lebih kucintai daripada ibadah-ibadah yang diwajibkan atasnya. Kemudian oleh zanu abdi atau budaya binawafil hatta beribah. Dan hambaku itu telah melaksanakan semua yang wajib, menjaga semua yang wajib, terus-menerus mendekatkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Dan ini menjadi kekasih Allah. Dan termasuk kewajibannya sangat penting, terpenting untuk dijaga selain akidah, tauhid, keimanan benar, berita-berita Allah tentang rukun iman yang benar, tentang berita-berita gaib, yang disampaikan dalam kitabnya Allah melalui lisan Rasulnya, adalah menjaga sholat lima waktu, menjaga puasa Ramadan secara sempurna, kewajiban walidain, meninggalkan semua yang haram. Ini termasuk hal yang harus dijaga dan diperhatikan. Kemudian, karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka tentunya menjadikan bacaan Quran sebagai wirid rutinitas ini juga jalan istiqomah. Karena hati tanpa Al-Quran mati. Hati yang mati nggak mungkin berjalan. Ayat nggak mungkin berjalan. Maka dengan Al-Quran hati menjadi hidup. Rohnya hati adalah Al-Quran dan zikir kepada Allah. Karena itu Allah mengatakan kepada kita, "Wahai ilaika ruhan min amri." Demikianlah kami wahyukan pada Muhammad roh, jadi untuk menghidupkan hati. Dan syahrul Ramadan adalah surat Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Quran, yakni tanggal berapa Al-Quran diturunkan? Umumnya orang bilang 17 Ramadan, ya kan? Tapi
secara rutin baca Al-Quran di bulan Ramadan, ya minimal sehari 1 juz, kalau bisa lebih dari itu, sebagaimana para salaf dahulu. Ada yang bahkan setiap hari khatam, ada yang setiap 3 hari khatam 1 juz ya, ada yang sepekan sekali khatam, tapi ketika 10 hari terakhir setiap 3 hari khatam atau setiap hari khatam. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika Ramadan itu biasanya khatam 60 kali. Imam Malik itu kalau sudah masuk Ramadan beliau meninggalkan pelajaran hadis, beliau konsentrasi membaca Al-Quran dengan mushaf. Kemudian juga